2021 dengan tema pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa tahap, mulai dari tenaga kesehatan hingga masyarakat umum, tidak terkecuali kelompok rentan. Dalam pelaksanaan pastinya ada pertanyaan dan juga tantangan yang dihadapi untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam program vaksinasi. Kurangnya informasi yang aksesibel, banyaknya berita palsu atau akan efek samping vaksin bisa menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Untuk mengupas lebih jauh mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini telah hadir dua narasumber yang luar biasa di studio. Yang pertama, Ibu Emma Martavine Simanjuntak, SKMMM, MSCPH, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di studio TVRI. Ya, selamat sore semua, shalom bagi kita semua. Dan narasumber yang kedua, Kak Dina Novistanoa, SIKOM, selaku staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Kak Novi, Kak Dina di studio TVRI, terima kasih. Ya, selamat sore Kakak, terima kasih. Baik, sebelum melangkah ke tanya jawab lebih lanjut, sedikit menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone (IMSEF) yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, CIS Timur, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek IMSEF ini mendukung pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan serta wilayah-wilayah yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita mulai dialog kita pada saat hari ini. Mungkin kita mulai dari Ibu Emma. Ibu Emma mungkin bisa memberikan update situasi COVID-19 terkini di Nusa Tenggara Timur. Mungkin seperti apa trennya, jumlah kasusnya, apakah mengalami peningkatan ataukah trennya mengalami penurunan, Ibu? Silakan. Ya, baik, selamat sore semua. Bisa kami sampaikan untuk tren kondisi terkini COVID-19 di Provinsi NTT. Kalau kita lihat dari data, kami bisa sampaikan dari sejak minggu kedua September mengalami penurunan yang sangat bermakna sampai dengan saat ini. Jadi kalau dulu kasus kita per hari itu bisa tambah banyak sekali, tapi kalau dari data yang kita lakukan analisa setiap hari, kita bisa lihat trennya itu paling tinggi mungkin di angka 60-an, bahkan ada yang hanya sekitar 21 kasus saja. Dan kalau data terkini yang kemarin kita analisa itu penambahan kasus di 35 kasus saja se-NTT. Jadi ada beberapa kabupaten yang kasus penambahannya itu 0. Ya. Kemudian untuk update yang lain, data yang sembuh semakin banyak. Kemudian data yang positif, artinya yang sedang dirawat, yang masih positif apakah dirawat atau isolasi mandiri, yang tercatat di kami itu se-NTT kalau kemarin itu di angka 549. Artinya itu sudah sangat sedikit dibandingkan dengan data-data kita di Juli Agustus. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk update COVID-19. Baik. Jadi dan kasus kematian juga itu menurun drastis. Kemarin ada 1 kasus, tetapi di hari-hari yang lain juga ada yang 0 kasus. Seperti itu. Baik, berarti kita kasus aktif, kasus positif per harinya ini berada di bawah angka 100, Ibu ya. Dan ya, angka kesembuhan pun meningkat. Meningkat, semakin banyak yang sembuh. Baik, terima kasih Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bisa menjelaskan apa itu vaksin dan mengapa vaksinasi ini penting untuk pencegahan COVID-19. Karena kita sadar bahwa belum banyak masyarakat yang paham betul apa itu manfaat vaksin, sehingga mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ya.
Vaksin itu sendiri adalah suatu produk biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk merangsang tubuh manusia itu membentuk zat antibodi, sehingga ketika kuman masuk, apakah virus, bakteri, rangsangan yang sudah diberikan melalui vaksinasi itu bisa terespon dengan cepat, sehingga walaupun virus atau bakteri itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi tubuh manusia sendiri sudah punya pasukan perangnya. Jadi istilahnya pasukan perang dalam tubuh manusia melalui zat antibodi untuk melawan kuman, virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi itu artinya vaksinasi ya. Vaksinasi itu sendiri adalah pemberian zat kekebalan yang tadi kami sebutkan. Begitu. Jadi vaksin ini memiliki manfaat untuk bisa membentengi tubuh kita ya ketika misalnya kita terpapar virus, sehingga mungkin efek samping yang kita rasakan tidak separah jika kita tidak divaksin ya Ibu ya. Iya, benar. Untuk vaksinasi sendiri, kalau kita sudah divaksin, semakin banyak divaksin berarti kekebalan kelompok akan semakin tinggi, semakin banyak. Artinya kan kita tahu ya, ada juga orang-orang memang yang karena kondisi tertentu tidak bisa divaksin. Jadi dengan dilakukan vaksinasi yang sekarang tujuannya mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, artinya kita sendiri terlindungi, orang di sekitar kita terlindungi, dan orang-orang yang tadi yang kita sebut yang karena kondisi kesehatan dan kondisi tertentu tidak bisa divaksin itu juga terlindungi. Baik, seperti itu. Jadi vaksin ini memiliki banyak manfaat selain melindungi kita, diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita yang berinteraksi dengan kita, Ibu ya. Baik, mungkin sebelum masyarakat ini dan khususnya kelompok rentan sebelum divaksin, apa yang harus dipersiapkan sebelumnya, Ibu? Mungkin kondisi tubuh harus seperti apa? Iya, betul. Jadi seperti anjuran yang sudah diberikan oleh jajaran kesehatan kepada orang yang mau divaksinasi, berarti kondisi tubuh harus prima. Kalau tahu kita besok mau divaksin, berarti ya kita juga mempersiapkan tubuh kita. Seperti yang tadi saya sebut, vaksinasi itu adalah memberi satu zat yang asing bagi tubuh kita. Jadi artinya kita harus siap. Kemudian ada juga ketentuan lain, misalnya tensi darah tidak lebih dari 180/110. Kemudian untuk penderita-penderita komorbid, misalnya diabetes mellitus dan lain-lain, itu dalam kondisi terkontrol. Ya, jadi bukan tidak bisa tetapi harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian ibu-ibu hamil pun sekarang sudah bisa divaksin. Kemudian anak-anak juga di 12 tahun ke atas sudah bisa divaksinasi. Jadi intinya masyarakat semua silahkan datang ke tempat vaksinasi yang sudah disediakan pemerintah, baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, rumah sakit, puskesmas atau klinik-klinik yang sudah ditetapkan bisa memberikan vaksinasi. Jangan takut dan jangan memvonis diri sendiri, oh saya sakit ini saya tidak bisa divaksin. Tetapi nanti di tempat vaksinasi akan ada meja screening. Biarlah dokter yang memutuskan apakah kita bisa lanjut untuk divaksinasi atau tidak. Jadi sekali lagi saya tekankan, kami tekankan, jangan memvonis diri sendiri untuk tidak bisa menerima vaksin, tetapi biar tim medis yang akan menentukan, melihat kondisi kesehatan kita, melakukan wawancara, terutama yang tadi misalnya para komorbid, karena para komorbid banyak yang masih takut ya. Jadi silahkan datang, nanti pasti akan di screening, akan diwawancara, akan dicek. Dan kalau sudah lulus screening, pasti bisa divaksinasi. Begitu. Bahkan yang seperti tadi saya bilang, untuk yang hipertensi pun sampai batas 180/110 itu bisa. Ya.
Baik, jadi kita sendiri sebelum divaksin harus menjaga kondisi tubuh Ya. harus prima. Tapi juga ketika kita sampai di gerai vaksinasi ada tim medis yang akan Ya. memastikan kondisi kesehatan kita. Jadi Benar. masyarakat jangan takut untuk divaksin ya, Benar. jangan memfonis Ya. diri bahwa saya tidak bisa divaksin karena Ya. Tim medis akan memastikan kondisi tubuh kita ini siap untuk menerima vaksinasi. Iya. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita jenis-jenis vaksin apa saja yang sudah didistribusikan di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya. Dan dari sekian jenis-jenis vaksin ini apakah ada perbedaan manfaat dari setiap jenis vaksin itu Ibu? Ya, baik, jenis vaksin yang sudah kita terima untuk Provinsi NTT itu ada jenis Sinovac, Ya, kemudian ada jenis AstraZeneca, kemudian ada jenis Moderna, kemudian yang kemarin pagi baru kita terima itu vaksin Pfizer. oh ya, Jadi saat ini ada 4 jenis vaksin yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada pemerintah Provinsi NTT untuk dilaksanakan vaksinasi di Provinsi NTT. ya, Jadi mungkin perlu kami sampaikan juga, tadi saya lupa barangkali ya, untuk capaian vaksinasi. oh iya, Ya, capaian vaksinasi kita untuk vaksinasi pertama itu sudah di 31,46% dan vaksinasi kedua 15,67%. Dan untuk kota sendiri itu vaksinasi pertamanya sudah di 78, sekian persen. iya, Tetapi perlu kami sampaikan masih ada beberapa kabupaten yang mungkin masih memerlukan akselerasi yang benar-benar fight untuk bisa paling tidak di angka 50-an%. Seperti itu. baik. Kemudian dari jenis-jenis vaksin yang didistribusikan ini apakah memang manfaatnya berbeda-beda? Tentu masyarakat kan penasaran ya, apa Ya. jenis ini mungkin lebih ampuh kah atau mungkin seperti apa Ibu? Ya, jadi untuk jenis vaksin sendiri itu sama sebetulnya ya, Ya. karena saya perlu kami sampaikan vaksin-vaksin yang sudah beredar di dunia maupun di Indonesia itu sudah melalui beberapa tahapan. Ya, Nah, ini vaksin kan dari luar negeri. Jadi dia ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai dia lolos. Jadi ada namanya tahapan eksplorasi, kemudian tahapan praklinis, kemudian ada tahapan uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai dengan tahap 4. Setelah itu baru setelah lulus baru itu bisa didistribusi ke negara-negara lain. ya, Nah, setelah sampai di Indonesia, vaksin-vaksin yang tadi sudah lulus itu pun harus lagi diuji evaluasi namanya di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Ya. untuk bisa memastikan bahwa vaksin itu benar-benar layak dan bermutu untuk diberikan kepada seluruh masyarakat NTT. Jadi artinya kalau ditanyakan mana yang lebih baik, apakah satu dengan yang lain ada kelebihan kekurangan, ya tentunya ada. Tetapi perlu kami sampaikan, semua vaksin yang masuk ke Indonesia itu sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, dan sampai di Indonesia pun itu sudah dievaluasi atau diperiksa oleh Balai POM, Balai POM. Badan POM, sehingga keluar namanya izin penggunaan dalam keadaan darurat. Kalau sudah ada izin itu baru bisa diberikan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi tahapannya sudah sangat ketat dan semua vaksin itu sama. baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi masyarakat jangan bingung ya, dari jenis-jenis vaksin ini semuanya sudah diuji klinis, sudah diuji dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia pun Ya. sebelum didistribusikan sudah dipastikan aman. Dan kandungan dari vaksin, dari setiap jenis vaksin ini sama saja ya untuk bisa membentengi tubuh kita dari ancaman virus COVID-19 Ya. yang berbahaya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita berpindah ke Kadina. Kadina, mungkin Kadina bisa menjelaskan kepada kita masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saat ini menonton TVRI. Mungkin banyak yang belum tahu siapa itu kelompok rentan dan kenapa kelompok rentan ini dikatakan rentan terhadap pandemi COVID-19 yang saat ini kita sedang hadapi bersama. Terima kasih Kak.
Ya. Lansia dan juga yang fakir miskin, mereka yang cenderung lebih rentan terhadap situasi-situasi pandemi seperti ini. Begitu, karena tidak pandemi saja mereka sudah kesulitan ketika mengakses pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana dengan ketika situasi pandemi begini? Iya. Baik, berarti memang kelompok rentan ini di tengah pandemi COVID-19 ini memang memiliki banyak tantangan yang lebih dari sebelumnya ya Kak Dina ya. Ya. Baik Kak Dina, berbicara mengenai kelompok rentan, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Kemudian bisa dijelaskan Kak Dina, dampak pandemi ini terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini mungkin terhadap aspek ekonominya, aspek kesehatan dan lain sebagainya seperti apa Kak Dina? Ya, jadi kalau untuk aspek ekonomi sendiri, penyandang disabilitas juga banyak yang terdampak ya, terutama untuk pekerjaan mereka sendiri, karena mereka banyak yang juga kerja di luar, ada yang berjualan begitu. Nah, di situasi pandemi begini kan kayak harus jaga jarak dan tidak boleh berkerumun begitu kan, mereka jadi kesulitan untuk harus keluar rumah dan menghindar dari kerumunan, dan untuk mengakses pelayanan sendiri juga mereka makin kesulitan karena protokol yang semakin ketat, sedangkan akses untuk mereka bisa ke sana itu kan tidak semua bisa dijangkau. Jadi misalnya di rumah sakit sendiri, oke, kita disuruh untuk harus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, memakai sanitizer, tetapi tempat cuci tangan sendiri tinggi, atau teman-teman tuli yang semakin kesulitan untuk berkomunikasi karena harus menggunakan masker, sedangkan tidak semua orang bisa berbahasa isyarat, begitu harus membaca dari gerak bibir. Nah, itu juga menyulitkan gitu. Baik, itu dari aspek ekonomi ya Kak Dina, teman-teman penyandang disabilitas ini terdampak dari adanya pandemi COVID-19, menyulitkan mereka untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi mereka, kemudian dibatasi dengan protokol kesehatan. Kemudian kalau dari aspek kesehatan sendiri Kak Dina, seperti apa teman-teman penyandang disabilitas ini di tengah masa pandemi COVID-19? Iya, kalau untuk aspek kesehatan sendiri, mereka banyak yang tidak bisa mengakses informasi dengan baik. Jadi mereka kekurangan informasi terkait dengan COVID itu apa, atau bagaimana mereka harus menjaga protokol kesehatan, atau harus mendapatkan vaksin dan lain-lain. Itu kan sangat kekurangan informasi, jadi membuat mereka banyak yang takut, oh bagaimana saya harus vaksin nanti saya begini-begini begitu. Jadi mereka tidak bisa menjangkau vaksin atau melindungi diri dari pandemi, itu juga sangat kesulitan. Jadi baik dari aspek ekonomi, kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk bertahan hidup, kemudian juga dari aspek kesehatan pun mereka kurang dapat mendapatkan sosialisasi ya terkait dengan bahaya pandemi COVID-19 ini. Bahkan kayak vaksin sekarang kan ada yang lihat di berita kan suka rame-rame tuh untuk dapat vaksin. Nah, kalau ke sana kan kita takutnya kena injak atau bagaimana dengan kondisi kita begitu, dengan kerumunan. Baik Kak Dina. Kemudian mungkin Kak Dina bisa membagikan kepada kita data ada berapa banyak teman-teman penyandang disabilitas yang di wilayah Nusa Tenggara Timur ini yang terinfeksi COVID-19 dan bagaimana kondisi mereka sendiri ketika terpapar COVID-19, Kak Dina? Ya, kalau untuk yang penyandang disabilitas yang terpapar COVID itu tidak terlalu banyak ya. Setahu saya ada 2 orang, cuman satunya ada yang disabilitas mental, ada juga yang disabilitas fisik. Dan mereka setelah terpapar COVID itu ada yang terkena dari keluarga. Begitu, jadi meskipun mereka tidak keluar rumah, tetapi COVID ini kan bisa tertular dari siapa saja. Mau kalian mau keluar rumah atau tidak, tapi kan keluarga tidak semuanya berada di rumah. Jadi ada yang terkena dari keluarga, dan itu
gejalanya tidak terlalu berat, Ya. jadi disarankan oleh puskesmas untuk isolasi mandirinya di rumah, begitu. Dan puji Tuhan tidak menimbulkan Gejala. sakit yang parah Ya, ya. gejala yang parah. Begitu. Sekitar 2 minggu itu sudah sembuh. Baik, kemudian tadi Kak Dina bilang bahwa dari teman-teman penyandang disabilitas ini yang terdata ada 2 orang ya yang terpapar COVID-19. Kemudian ketika mereka menjalani isolasi mandiri ini, apakah ada tantangan dari mereka sendiri? Karena kan isolasi mandiri, kemudian mungkin mereka ada kebutuhan lain yang misalnya mereka tinggal tidak dengan keluarga yang bisa membantu mereka atau ada kendala lain sebagainya. Kondisi mereka seperti apa, Kak Dina? Iya, jadi karena kita langsung koordinasi dengan puskesmas, jadi ketika disarankan oleh puskesmas untuk isolasi mandiri di rumah itu, mereka juga dibantu untuk bagaimana mereka dikasih obat, minum dan lain-lain. Terus keluarga juga membantu mereka untuk isolasi di kamar, begitu. Jadi situasi mereka sangat dibantu oleh puskesmas terdekat dari tempat tinggal mereka dan juga keluarga yang membantu. Dan kami juga memantau mereka, ada yang sudah vaksin pertama lalu kena, begitu juga. Baik, jadi dari 2 teman ini mereka sudah divaksin ya? Salah satunya belum, salah satunya satunya sudah. belum. Ya. Kemudian mereka sudah sampai saat ini memang sudah penyintas COVID-19 ataukah mungkin masih dalam masa isolasi mandiri, Kak Dina? Sudah sembuh. Sudah penyintas ya, sudah sembuh dari COVID-19. Kemudian Kak Dina, apa tantangan yang muncul terkait pelaksanaan vaksinasi? Misalnya teman-teman penyandang disabilitas mungkin mengalami penolakan tersendiri terhadap vaksin dan lain-lain. Seperti apa, Kak Dina? Ya, jadi untuk hambatannya sendiri selain hambatan fisik untuk mengakses vaksinasi di puskesmas atau di rumah sakit dan lain-lain, itu hambatan lain itu karena ada yang karena penyakit bawaan, ada juga yang karena darah tinggi sehingga harus mendapat resep dari dokter supaya baru bisa divaksin. Ada juga yang keluarga tidak mengizinkan untuk mereka divaksin. Ada juga yang teman-teman sudah tes semua kesehatan tinggal divaksin, tapi pas mau vaksin mereka takut jarum, jadi harus berhenti, tidak jadi vaksin. Nah, ada juga yang teman-teman takut dengan gejala yang ditimbulkan, jadi sudah vaksin pertama terus kena gejala mungkin demam atau apa, kan setiap orang efeknya beda-beda, tergantung dari tubuh mereka. Jadi waktu vaksin pertama itu ada yang karena sakit mereka tidak mau lanjut lagi ke vaksin kedua. Jadi kita harus pergi untuk menjelaskan kepada mereka tentang efek dari vaksin itu sendiri, memberikan mereka masker, sanitizer, nah sehingga itu baru mereka mau untuk divaksin lagi. Selain dari itu juga tidak semua penyandang disabilitas punya identitas diri yang lengkap seperti KTP, KK, dan untuk memenuhi persyaratan vaksinasi. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan dalam membantu teman-teman mendapatkan vaksin. Pelaksanaan vaksin, baik. Tapi kalau Kak Dina lihat sendiri bagaimana antusias dari teman-teman penyandang disabilitas dengan vaksinasi? Apakah memang mereka senang bahwa oh ini ada vaksin bisa melindungi kita dari bahaya COVID-19, atau mungkin sebaliknya mereka malah tidak begitu ingin untuk menerima vaksin? Iya, kalau yang saya lihat, saya melihat bahwa teman-teman ini sangat semangat untuk divaksin karena melihat kekompakan dari kerjasama antara organisasi disabilitas yang ada di Kota Kupang seperti Garamin NTT, NPC, ada juga dari Pertuni, ada dari Garamin NTT, dan juga dari Bapelitbangda, dan juga dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan lewat Puskesmas Pasir Panjang. Jadi kolaborasi antara organisasi disabilitas dengan pemerintah itu sangat membantu teman-teman disabilitas dalam mendapatkan akses, karena selama ini kan mereka juga
bingung ini bagaimana kita harus mendaftar untuk mendapatkan vaksin, bagaimana kita bisa dipermudah untuk mendapatkan vaksin dengan baik, itu kan juga agak kesulitan, sehingga ketika kita berkolaborasi itu mereka cukup senang karena bisa dipermudah untuk mendapatkan akses. Baik, berarti dari teman-teman penyandang disabilitas nih mereka antusias dan juga mendukung upaya pemerintah, baik itu dinas kesehatan dan juga dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan vaksinasi ya. Kemudian kalau dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri, mereka lebih banyak mendapatkan pelayanan vaksinasi ini di mana, Kak Dina? Kalau untuk khususnya mungkin di Kota Kupang. Iya, karena kita sudah lakukan vaksinasi itu 3 kali. Ya. Yang pertama itu ada di Aula Jabatan Gubernur, yang 2 kali karena di sana tidak terlalu akses untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda dan juga tongkat, sehingga dari dinas PKK dengan terbuka untuk membantu kami mendapatkan akses layanan vaksin yang aksesibel. Jadi kami vaksinnya di dinas PKK. Jadi di sana juga dibantu oleh Ibu Gup untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada teman-teman yang sudah divaksin, sehingga itu membantu menambah semangat teman-teman disabilitas untuk mendapatkan vaksin. Terutama dinas kesehatan yang sangat membantu dan juga Polresta yang membantu mendampingi kami. Baik, berarti ini teman-teman penyandang disabilitas ini mendukung upaya pemerintah dalam vaksinasi dan juga pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat ya untuk memberikan pelayanan, khususnya juga untuk teman-teman kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Baik, kita akan melanjutkan sesi dialog kita lebih lanjut lagi, tetapi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Faktanya, COVID-19 telah merenggut banyak korban jiwa. Sebuah fakta, COVID-19 telah membatasi ruang kita. Jangan berpangku tangan, ayo ambil bagian. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publik edisi Selasa 5 Oktober 2021 dengan tema pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dua narasumber, Ibu Emma Martavine Simanjuntak SKM MSCPH dari Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kadina Novista Noah SIKOM staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak berbincang terkait vaksinasi, penjelasan vaksinasi, pentingnya vaksinasi dari Ibu Emma dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian juga dari Kak Dina yang sudah memberikan gambaran kepada kita terkait kondisi dari teman-teman kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam pelaksanaan vaksinasi dan juga antusias positif dari teman-teman penyandang disabilitas untuk mendukung upaya pemerintah memprogramkan vaksinasi agar kita bebas dari bahaya COVID-19. Kita akan berlanjut di diskusi berikutnya. Dari Ibu Emma sendiri, mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait alur vaksinasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri seperti apa saat ini, Bu? Ya, vaksinasi diberikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itu bisa di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, rumah sakit pemerintah maupun swasta, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik-klinik yang sudah ditentukan. Kalau awal-awal vaksin ada, mungkin sekitar Januari Februari mungkin masih terdapat kesulitan untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan vaksin. Tetapi sekarang tidak lagi, vaksin tersedia cukup. Tinggal sekarang masyarakat yang harus aktif untuk datang supaya bisa mendapat vaksinasi. Kemudian seiring dengan perkembangan saat ini banyak juga terutama yang di kota-kota yang membuka pendaftaran melalui pendaftaran online untuk mencegah kerumunan. Jadi artinya kalau dia daftar online nanti akan diberi tahu kapan, jam berapa, dan di mana dia akan mendapat vaksinasi. Kemudian untuk yang offline juga itu tersedia di puskesmas, ada hari-hari pelaksanaan imunisasi, juga di rumah sakit. Jadi sekarang bagaimana masyarakat mencari informasi untuk hari dan tempat pelayanan vaksinasi. Jadi sekarang sudah terbuka. Dan kami juga ingin menghimbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan saat ini, misalnya yang belum vaksinasi pertama harap segera datang untuk divaksinasi, dan yang sudah jatuh tempo untuk vaksinasi kedua silakan untuk datang tepat waktu sehingga apa yang sudah diprogramkan atau dijadwalkan dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini secara teknis
dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa tercapai. Jangan sampai vaksin pertama oke, habis itu vaksin kedua tidak datang. Ya, itu jadi ada jeda waktu yang sudah diberikan dan itu juga pasti sudah diinformasikan kepada para peserta. Jadi sekarang tidak ada kesulitan lagi untuk akses mendapatkan vaksin. Baik, berarti dari ada kemudahan-kemudahan ya, pemerintah sudah menentukan titik-titik mana dan sepertinya titik-titik untuk vaksinasi ini jauh lebih banyak daripada awal penyelenggaraan vaksinasi. Jadi masyarakat kita yang harus lebih aktif untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Betul, ya Ibu ya. Baik, bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh penyedia layanan vaksinasi sejauh ini Ibu Emma sehingga bisa diakses oleh semua orang, tidak terkecuali dari teman-teman kelompok rentan, khususnya juga dari penyandang disabilitas? Ya, saat ini yang kami lihat trennya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu berlomba-lomba mempromosikan untuk masyarakat datang vaksinasi. Kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa kita juga dibantu oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk melakukan vaksinasi untuk seluruh provinsi NTT. Jadi artinya misalnya Angkatan Laut mereka akan menyisir yang di pesisir-pesisir dan sesuai permintaan kita di mana yang masih perlu dilakukan akselerasi, teman-teman dari TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara itu ikut membantu. Kemudian juga ada sentra-sentra yang sudah ditetapkan dari pusat, misalnya sentra OJK, BI, kemudian ada juga sentra-sentra yang lain yang diberi kepercayaan untuk memberikan vaksinasi. Juga kantor kesehatan pelabuhan ada di beberapa tempat itu mereka melakukan vaksinasi. Jadi artinya tempat vaksinasi sudah banyak tersedia, akses juga sudah terbuka lebar, setiap hari ada kemajuan. Nah sekarang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan seperti itu. Dan tadi syarat untuk vaksinasi itu tidak dalam posisi positif ya. Kemudian kalaupun dia positif 3 bulan setelah itu baru bisa divaksin. Itu saja mungkin syarat yang umum yang harus kita ketahui. Selain yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk komorbid dalam kondisi tertentu bisa tidak, bisa iya, tapi itu tentunya akan dilakukan screening. Kalau dalam keadaan terkontrol, penderita komorbid itu bisa divaksinasi. Baik, jadi dari setiap sektor ya, dari pemerintah, dari TNI AD, TNI AL dan juga dari TNI AU juga mendukung upaya pemerintah dan, untuk kepolisian, saya dari lupa tadi, kepolisian dari Polri juga ikut berkolaborasi dalam mensukseskan vaksinasi ya dari pemerintah. Kemudian Ibu, kalau dari tempat-tempat penyediaan vaksinasi ini kan sudah banyak disediakan dengan kemudahan-kemudahan di setiap titik yang bisa kita datangi. Kalau untuk teman-teman penyandang disabilitas sendiri mungkin apakah ada fasilitas tambahan seperti mungkin antar jemput, karena teman-teman penyandang disabilitas ini kan lebih banyak harus kita bantu ya untuk kemudahan mereka bisa datang ke tempat vaksinasi untuk kemudian mendapatkan pelayanan vaksinasi, Ibu. Jadi perlu kami sampaikan memang kita berkolaborasi seperti tadi yang sudah disampaikan Kakak Dina ya, berkolaborasi dengan semua pihak. Kalau untuk pendataan dan penggerakan, Dinas Kesehatan tentunya berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk bisa mencapai target sasaran. Kemudian yang sudah kita lakukan juga seperti dari Humanity and Inclusion itu yang mengorganisir, mengantar dan membawa pulang untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ya, itu bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau kita ingat di awal-awal dulu juga ada perlakuan tambahan, misalnya ada orang yang membawa keluarga, saudara, teman yang disabilitas, nanti dia bisa membawa 1 atau 2 untuk mendapat vaksinasi. Jadi artinya kita memang berpihak kepada
kaum disabilitas untuk bisa mendapatkan vaksinasi sama seperti yang lain. Jadi mereka juga menjadi bagian dari akselerasi vaksinasi. Baik, jadi dari Dinas Kesehatan juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga tadi dari Humanity and Inclusion ya, untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas sehingga memudahkan mereka untuk mengantar, kemudian mendampingi dan juga nantinya menjemput untuk kembali ke rumah. Baik. Ibu, kemudian mekanisme pendaftaran vaksinasi khususnya bagi teman-teman masyarakat umum dan juga mungkin tadi sempat disinggung oleh Kak Dina bahwa ada kendala dari teman-teman penyandang disabilitas ketika mereka tidak memiliki NIK. Seperti apa Ibu? Mungkin dengan masyarakat umum, teman-teman dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki NIK atau mungkin yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi di Nusa Tenggara Timur, Ibu. Baik, kalau yang tidak punya nomor induk kependudukan sebetulnya bukan tidak punya ya, tapi mungkin tidak tahu atau KTP yang tidak punya. Jadi cukup membawa kartu keluarga. Nah, di kartu keluarga kan yang belum punya KTP sudah include di nomor induk keluarga dari kakak, dari kepala keluarga. Jadi bisa membawa kartu keluarga dan akan dilayani. Kemudian kalau di titik-titik tertentu seperti yang kita lakukan di Kota Kupang, bagi yang KTP-nya bermasalah, pada saat vaksinasi massal yang kita sudah lakukan Juli di Kejaksaan Tinggi NTT itu juga langsung kita selesaikan KTP yang bermasalah. Kebetulan Dukcapil kan ada di Dinas Kesehatan, jadi kita hadirkan sehingga masyarakat yang datang tapi terkendala tidak bisa masuk di Piker, pada saat itu juga kita selesaikan. Dan saya pikir di kabupaten-kabupaten lain juga melakukan hal yang sama, jadi bisa dibantu. Kemudian saat ini KTP domisili tidak menjadi syarat untuk mendapat vaksinasi dimanapun kita. Apakah kita di wilayah yang sama dengan KTP kita, itu tidak menjadi masalah. Dimanapun orang dari luar datang ke sini, siapapun dia bisa kita vaksin. Dan kita pun dari NTT misalnya jatuh tempo vaksin kedua tapi kita berada di luar kota kita, itu juga bisa divaksin. Jadi tidak masalah lagi soal jumlah vaksin dan di mana kita berada. Jadi itu sudah bebas. Yang penting kita bawa kartu pengenal. Misalnya orang luar juga ada KITAS, kartu izin tinggal sementara, itu bisa dilayani. Jadi tidak ada kendala apapun. Baik, jadi dalam proses vaksinasi ini semuanya memang pemerintah sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti ketika di tempat vaksinasi ini kalaupun misalnya ada hambatan bisa diselesaikan, bisa dibantu ya. Tadi Ibu juga bilang bahwa ketika kita bermasalah dengan NIK atau mungkin KTP ada Dukcapil yang akan membantu. Kemudian juga orang-orang yang saat ini mungkin datang ke Nusa Tenggara Timur ada tugas atau mungkin ada kegiatan apapun bisa mendapatkan vaksinasi. Begitupun juga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bisa divaksin di luar wilayah Nusa Tenggara Timur ya Ibu ya. Baik, jadi masyarakat kita tidak memiliki hambatan yang berarti untuk divaksin sehingga mari kita mau untuk divaksin ya, membantu pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi. Kemudian Ibu sebagai bagian dari kelompok rentan, ibu hamil ini apakah boleh mendapatkan vaksinasi? Tadi mungkin Ibu sudah menyinggung bahwa memang ibu hamil dan juga komorbid ini bisa divaksin. Mungkin bisa lebih detail Ibu menjelaskan kepada kita mungkin cakupan vaksinasi ibu hamil di Nusa Tenggara Timur saat ini juga seperti apa? Jadi kalau untuk ibu hamil awal-awal dulu divaksinasi disampaikan itu di atas 13 minggu kehamilan. Tapi sekarang tidak lagi, dari 0 minggu itu semua sudah bisa divaksin. Jadi artinya ini kan perkembangan ilmu dan teknologi ini akan tetap berkembang, terutama juga tentang COVID-19, tetap akan ada perbaikan-perbaikan yang bermakna untuk umat manusia. Jadi saat ini semua ibu hamil tanpa memandang berapa usia kehamilan itu sudah bisa divaksinasi dan itu sudah dilakukan
motor penggeraknya itu dari PKK dan bekerja sama dengan Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, dokter-dokter kandungan. Mereka bergerak di titik-titik sampai di puskesmas, di rumah sakit, itu didukung untuk bisa mencapai, karena ibu hamil di dalam posisi saat ini sasaran masuk di kelompok rentan. Jadi ibu hamil pun saat ini sudah bisa divaksinasi. Baik, berarti di Nusa Tenggara Timur ini vaksinasi untuk ibu hamil sudah dimulai dan pencetus utama waktu itu adalah PKK ya, dari PKK provinsi. Tadi Kak Dina bilang bahwa dari teman-teman difabel juga sudah divaksin dan mereka antusias ya Ibu ya untuk divaksin. Benar. Mereka mendukung upaya pemerintah. Kalau dari ibu hamil sendiri Ibu, sejauh ini bagaimana antusias dari mereka untuk divaksin? Apakah mungkin memang masih ada yang takut ataukah memang mereka beramai-ramai datang ke gerai vaksin yang sudah disediakan? Ya, awalnya mungkin ada keraguan, tetapi setelah kita sampaikan dan kita promosikan bahwa sekarang tanpa memandang usia kehamilan itu sudah bisa divaksin. Jadi sampai saat ini antusias untuk mendapatkan vaksinasi itu baik dan berjalan dengan baik. Semua vaksin yang kita sediakan untuk ibu hamil pada saat dibuka pos pelayanan vaksinasi untuk ibu hamil itu habis. Ya. Baik, berarti dari teman-teman penyandang disabilitas tidak ada masalah, kemudian juga dari kelompok rentan ibu hamil juga sudah tidak ada kendala dan masalah untuk vaksinasi ya. Dari usia berapapun sudah bisa mengakses vaksin dan juga tidak ada halangan dan juga tidak ada pantangan-pantangan ya Ibu ya, karena akan dicek oleh tim medis yang akan memberikan pelayanan vaksinasi. Mungkin yang mungkin masih perlu lagi kita tingkatkan itu yang untuk penderita komorbid. Karena sekali lagi kami sampaikan, mungkin ada yang menonton pada saat ini, silakan datang ke tempat vaksinasi, jangan takut karena pasti akan di screening. Dan hasil screening lah yang menentukan untuk kita bisa divaksin atau tidak. Komorbid dengan kondisi terkontrol itu wajib divaksinasi. Jadi tidak ada alasan. Artinya apa? Supaya yang tadi kita inginkan herd immunity itu bisa cepat tercapai. Tidak ada gunanya satu orang saya sendiri divaksin, sekeliling saya tidak. Bayangkan saja misalnya di dalam satu rumah ada misalnya ayahnya penderita komorbid, anak istri divaksin, kemudian si bapak tidak. Kemudian anak istri ada dari luar mungkin saja terpapar sampai di rumah, artinya apa? Membawa sesuatu yang berbahaya dan tadi si bapak yang komorbid juga pasti akan terkena. Jadi artinya kita bersama-sama mensukseskan yang tadi saya sebut, tempat vaksinasi sudah ada di mana-mana, sudah tersedia. Vaksin sudah tersedia juga. Jadi silahkan masyarakat datang memanfaatkan. Anggap saja kalau sehat bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, bapak, mama, oma, opa, atau mungkin anak kita, keluarga kecil kita, masyarakat dan semuanya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang komorbid juga jangan takut untuk datang ke gerai vaksinasi karena semuanya akan dipastikan aman dan juga orang dengan komorbid yang terkontrol itu bisa divaksin. Baik, terima kasih Ibu Emma penjelasannya. Kemudian kita beralih ke vaksinasi. Tadi kan dari penyandang disabilitas sudah, ibu hamil sudah, untuk orang-orang dengan penderita komorbid sudah. Untuk mekanisme untuk anak-anak usia di atas 12 tahun dan juga mungkin di bawah 12 tahun ini seperti apa Ibu untuk vaksinasi di NTT? Baik, untuk anak usia di atas 12 tahun dari mulai Juli 2021 kita sudah melakukan wajib vaksinasi juga. Ya, terutama sekarang sekolah-sekolah mau dibuka, jadi vaksinasi untuk sekolah-sekolah juga sedang giat-giatnya, sedang gencar-gencarnya dilakukan di semua kabupaten kota untuk mendapatkan yang tadi kembali lagi herd immunity.
Jadi bagaimana mekanisme untuk pendaftaran ada di sekolah-sekolah, ada juga kita buka di gereja-gereja, dimanapun itu, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan itu terbuka. Seperti tadi kita sampaikan, vaksinasi tidak lagi mengenal batas wilayah. Jadi dimanapun, siapapun, ada KTP atau ada kartu KK itu sudah cukup. Jadi silahkan dimanfaatkan bersama-sama kita untuk bisa berperang atau menang melawan COVID-19. Baik, berarti dari untuk anak-anak usia 12 tahun itu sudah bisa divaksin ya. Bagaimana kita nanti mencari informasi mungkin di tempat-tempat sekolah dan lain sebagainya Ibu ya. Saya lupa tadi yang di bawah 12 tahun sampai saat ini belum diprogramkan oleh pemerintah. Ya, jadi kita wait and see, kita lihat bagaimana perkembangannya nanti. Tapi sampai saat ini baru dari 12 tahun ke atas. Ya baik, berarti untuk 12 tahun ke atas sudah bisa, dan untuk di bawah 12 tahun kita masih menunggu perubahan ya. Kita harapkan juga nanti sampai bisa saat ini belum ada. Sampai saat ini memang belum ada ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur juga. Baik, untuk Kak Dina dan juga Ibu Emma, mungkin dirasakan apa tantangan yang dirasakan untuk mengajak masyarakat dan teman-teman orang di sekitar kita ini untuk ikut dalam program vaksinasi? Mungkin dari Kak Dina? Jadi sebelum itu saya ingin mengapresiasi teman-teman dari organisasi Geramin yang bekerja sama dengan Istimor dan juga Human Inclusion untuk membantu teman-teman mendapatkan pelayanan akses seperti mengantar dan menjemput karena kesulitan untuk mobilitas, dan juga kerjasama antar teman-teman di organisasi disabilitas supaya teman-teman disabel bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Dengan ini saya mengajak untuk siapapun teman-teman difabel di luar sana yang mendengar atau menonton TVRI hari ini, supaya jangan takut lagi untuk divaksin, terutama untuk teman-teman yang difabel, karena dari Ibu Emma sendiri sudah mengatakan bahwa kita jangan memvonis diri sendiri, tetapi biarlah nanti dokter yang menentukan kita ini bisa divaksin atau tidak. Apalagi untuk penyandang disabilitas sudah diprioritaskan, jadi semua akses sudah bisa lebih mudah untuk teman-teman dapatkan di puskesmas atau klinik terdekat. Jadi jangan takut lagi untuk datang dan mendapatkan vaksin untuk kesehatan dan kebaikan diri dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dina. Mungkin dari Ibu Emma bisa sekaligus memberikan kita pernyataan bahwa memang ada tantangan, tetapi mungkin terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengencarkan vaksinasi ini untuk bisa tuntas dan juga membentuk herd immunity, Ibu Emma. Jadi kami sampaikan kembali, herd immunity itu adalah kekebalan berkelompok. Itu sangat penting karena tidak ada gunanya hanya kita yang divaksin, hanya kita yang sehat, sementara sekeliling kita tidak. Karena orang lain akan menjadi sumber penularan bagi kita atau kita sendiri. Dan ingat, vaksinasi itu bukan berarti bahwa kita akan terhindar atau tidak mungkin terkena, tetapi ketika kita terkena pun kita akan menjadi lebih kuat. Ya. Kemudian tantangan yang kita hadapi saat ini adalah untuk NTT, kelompok lansia dan kelompok masyarakat rentan itu masih sedikit, masih rendah pencapaiannya, masih di 15,96 untuk lansia, dan untuk masyarakat umum dan rentan masih di angka 20-an sekian. Jadi artinya itu yang harus ditingkatkan, walaupun seperti tadi kami sampaikan sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, tetapi sekali lagi persoalan kesehatan bukan hanya persoalan pemerintah. Ada di situ masyarakat umum, ada di situ swasta, dan swasta di sini sudah bergerak. Tinggal sekarang masyarakat tolong bisa memanfaatkan hal-hal yang tadi kami sudah sampaikan, di mana akses untuk mendapatkan vaksin itu tidak sulit lagi. Jadi silahkan datang sehingga tenaga-tenaga kesehatan bisa melakukan tugasnya dengan baik dan pencapaian kita baik. Kemudian kita bisa mencapai paling tidak 80% untuk herd immunity di Provinsi NTT.
Baik, terima kasih Kak Dina sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Ibu Emma juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah mensosialisasikan dan juga sudah menyampaikan upaya-upaya terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, pemerintah sudah hadir bagi kami semua ya, baik itu masyarakat umum, untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan juga orang-orang dengan komorbid, bahkan juga anak-anak yang di atas usia 12 tahun. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan mendukung pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi demi kebaikan diri kita dan juga lingkungan ya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access Multisectoral Services and Assistance for Everyone IMSEF yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, CIS Timor, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek IMSEF ini mendukung pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur dan juga beberapa tempat di daerah istimewa Yogyakarta untuk mensukseskan vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Saya Esther Sibelan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Dialog Publik edisi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Kak Dina, terima kasih Bu Emma.